afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan saat ini sedang bersama orang yang tepat guys. Yes, sapaan khas untuk weekend atau akhir pekan ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting untuk kalian semua selama 7 hari ke depan. Oke, readingan ini aku buat untuk semua zodiak dari Taurus sampai ke Pisces guys. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Readingan ini bersifat general, oke. Dan aku hanya akan mengambil 2 kartu untuk kalian. 1 kartu dari top of the deck atau kartu yang paling puncak. Itu akan melambangkan atau merepresentasikan di mana energi kalian berada saat ini guys. Dan kemudian 1 kartu dari bottom of the deck. Itu tentang prospek atau possible future outcome yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Oke, tentu saja akan ada kartu oracle untuk masing-masing zodiak. 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk di 7 hari ke depan. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali saja dan biarkan dia mengalir secara natural, alami, sesuai dengan urutan zodiak yang akan aku bacakan sebentar lagi ya. 1, 2, yes, 3. Oke, ready. Lalu akan ada video extended mewakili masing-masing elemen. Aku akan undi dengan jujur, adil, dan rahasia. 1 elemen, 1 zodiak ya yang mewakili untuk dibuat video extendednya. Oke, yang pertama dari Earth sign ini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Halo Capricorn, hampir aku menyebut zodiak. Ada Capricorn ya, The Devil. Oke. Kemudian untuk Fire sign ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. Iya. Ambil yang tengah semua katanya hari ini. Ini dia Temperance, Sagittarius. Oke. Untuk air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. 1 kartu mewakili elemen udara. Ya ini dia Libra, Justice. Dan kemudian 1 kartu mewakili water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces guys. Yang di tengah cenah. Ini dia. Halo Pisces, the Moon. Oke, jadi ada untuk Capricorn, kemudian Sagittarius, lalu Libra, dan ada Pisces ya. Kalau kalian nanti merasa ini adalah readingan kalian, yang sebentar lagi aku sampaikan adalah energi kalian, lalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail, pembahasan lebih detail tentang urgent message atau hal penting selama 7 hari ke depan. Untuk 4 zodiak ini silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif guys. Di situ aku sudah sediakan 3 link untuk mempermudah kalian mengakses video extended. Oke. Kita akan segera mulai untuk urgent message for the next 7 days. Yang pertama dari Taurus, this is the Hierophant guys. Kartunya para Taurus. Halo Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Taurus selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Taurus, Taurus, Taurus. Oke, yang di atas ada kartu The Five of Wands. Dan yang di bawah ada kartu The Fool. Saat ini ada kegalauan dan kebimbangan ya, tapi tidak kamu kasih tahu ke orang-orang Taurus, kamu simpan sendiri saja. Five of Wands itu adalah konflik batin ya, perang antara dirimu dengan dirimu. Biasanya Five of Wands ini muncul kalau ada perbedaan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kamu misalnya memikirkan A, tapi yang kamu ucapkan ke orang B dan tindakanmu C. Atau kamu pikirkan A, yang kamu ucapkan B dan tindakanmu C. Tindakanmu B gitu ya. Yang pasti ada yang nggak sinkron antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Oke, dalam 7 hari ke depan kalian akan memasuki fase baru di dalam hidup, the Fool. Ini major arcana guys, artinya ini universe yang kasih ke kalian. Kalian tidak bisa meng-cancel atau
menunda atau tidak mau masuk ke dalam the full ini, karena the full ini kayak momen diberikan gitu ya, musim baru di dalam hidup kalian, start a new beginning dari nol. Oke, dan itu akan membuang semua kebimbangan atau konflik batin yang ada di dalam dirimu ini, asalkan kamu mau bisa menerima bahwa semua yang diberikan oleh universe untukmu adalah hal yang terbaik. Oke. Kalau nanti kalian tidak bisa terima guys perubahan ini, hal baru ini, dan tetap memutuskan galau, bimbang, five of wands, akan sulit untuk menikmati hidup ke depannya hingga 6 bulan ke depan ya. Jadi lebih ke arah pasrah aku lihat, karena tidak ada pilihan untuk kalian selain memasuki the full ini ya, hal baru ini. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Taurus. Leave a trail of love as you walk the earth. Live, live, live. Ini seperti kartu The Eight of Cups aku lihat, living the golden things atau embracing the unknown ya, mendatangi yang tidak kamu ketahui, meninggalkan yang berkilauan, karena yang berkilauan itu di belakang sudah tidak ada gunanya untukmu, sudah tidak bisa membuat kamu menjadi orang yang baik atau versi terbaik dari dirimu, tidak bisa keluar lagi di situ. Saatnya kamu melangkah ke fase baru di dalam hidupmu ya. Jadi tinggalkan atau pergilah dengan baik-baik, itu yang aku lihat di sini Taurus. Kalian akan move on guys ya. Jangan sampai sudah disediakan tempat baru yang bagus gitu the full, tapi kalian gak mau datangi atau kalian gagal bergerak, gagal move on. Silakan bergerak dan tinggalkanlah yang perlu ditinggalkan dengan baik-baik. Oke, itu dia pesan penting untuk kalian Taurus selama 7 hari ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. This is the Hermit guys. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Hierophant dan yang di bawah ada the Nine of Swords. Saat ini kalian kayak mengikuti kebiasaan yang umum ada di dunia ini. Oke, ya. Secara mikro, mikro kayak ekonomi aja ya. Jadi kalau untuk skop kecil, kalian itu mengikuti sebuah tradisi yang biasa dilakukan, culture, kebudayaan ya, yang biasa dilakukan di tempat di mana kalian tinggal saat ini. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan ada pemberontakan guys dari dalam diri kalian yang merasa bahwa kalian seharusnya tidak melakukan itu. Oke. Ada kebiasaan umum di mana-mana orang berbuat seperti itu. Kalian ikutin karena orang berbuat seperti itu. Dan aku lihat dalam 7 hari ke depan itu tidak akan cocok untuk kalian. Kalian akan merasakan bahwa kalian tidak seperti diri kalian yang sebenarnya. Kalian menjadi orang lain karena kalian mengikuti kebudayaan yang lain. Kalian tidak mengutamakan apa yang kalian inginkan atau apa persepsi yang kalian punya di dalam hidup. That's the Hierophant. And then the next 7 days the Nine of Swords. Nine of Swords ini galau bimbang ya guys. Dan the Hierophant ini hal-hal konvensional yang biasa dilakukan oleh banyak orang atau culture, kebudayaan. Kalau ini dalam hal romance, berarti ada pernikahan yang dalam 7 hari ke depan akan terasa semakin membagongkan guys. Aku tahu istilah membagongkan itu di TikTok ya. Saat ini kalian sedang menjalin sebuah hubungan, dan hubungan itu aku rasa konvensional ya. Dan dalam 7 hari ke depan itu akan terasa sangat membagongkan. Aneh, ada yang salah di situ ya. Memang nggak salah guys ketika kita mengikuti tradisi atau kebudayaan. No, itu tidak ada yang salah di situ. Tapi kalau bertentangan dengan diri kita, mungkin sebaiknya dipertimbangkan Virgo ya. Karena di dunia ini banyak hal guys, dan nggak semua harus kita ikuti ya. Yang paling penting adalah membuat kita nyaman atau setidaknya membuat kita bisa enjoy the life ya. Ketika memilih sebuah pola pikir, cara pandang, memilih sebuah aturan, memilih sebuah budaya, itu bebas, tapi pastikan kamu tidak terganggu ketika melakukannya, kurang lebih begitu ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Virgo.
Look at life from a higher perspective. Higher perspective katanya guys, perspektif yang lebih tinggi. Kalau higher perspective itu kayak naiklah ke tempat yang lebih tinggi, kemudian lihat di bawahmu. Oke, berarti saat ini kamu ketika mengikuti The Hierophant ini berada di bawah-bawah saja guys. Oke, dan itu membuatmu overthinking, galau, bergejolak. Oke, saatnya kamu naik ke tempat tinggi untuk melihat situasi dari helicopter view istilahnya ya, atau bird view. Kamu bisa melihat gambaran besar secara langsung, once in a lifetime, sekali dalam seumur hidup. Aku rasa yang bisa kamu lakukan ini kesempatan untukmu. Begitu kamu bisa melihat dari pola pikir dari pola pandang yang berbeda gitu ya, dan kemudian berpikir dengan cara yang berbeda, out of the box, keluar dari The Hierophant ini, itu yang akan membuatmu jauh lebih bijaksana guys. I don't know, wisdom tertulis di sini, oke? Ini kartunya Virgo, wisdom, hermit. Kamu harus keluar dari Hierophant ini untuk bisa jauh lebih bijaksana ya. Once kamu bisa berpikir lebih bijaksana guys, kamu tidak akan ada di Nine of Swords ini. Ini kayak overthinking yang aku bilang tadi ya, terlalu banyak mikir yang enggak. Oke, itu dia untuk Virgo. Kita akan lanjutkan untuk Capricorn, the devil here. Halo Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini ada pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo Kepi. Oke, yang di atas ada the King of Cups. Di bawah ada the Devil. This is your card, the Devil. Ada perasaan yang berkembang dengan cepat dan itu berlebihan, aku lihat di sini ya. Ada sebuah situasi berkembang dengan sangat cepat dan kemudian itu tidak baik untukmu. Karena terlalu cepat guys, ada yang overspeed begitu, dan ketika dalam 7 hari ke depan, karena proses menuju ke situ sangat cepat, hasilnya tidak baik. Ya, jadi mungkin ini lebih ke arah go slow, pelan-pelan, Capricorn. Aku tahu rasanya saat ini memang sedang turbulencing, oke, terutama untuk kamu yang sedang jatuh cinta saat ini. King of Cups ini I love you guys, tapi tidak mengungkapkannya, masih dipendam gitu ya. Mungkin menjaga jarak atau menjaga sikap gitu ya, jangan terlihat terlalu over gitu awalnya. Tapi dalam 7 hari ke depan, aku rasa kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, lalu masuk ke situasi the devil yang tidak baik untukmu, aku lihat di sini. Apapun itu ya guys, bukan hanya dalam hal romance. Misalnya kamu tiba-tiba tertarik untuk investasi saham gitu ya. Awalnya kamu nggak suka gitu sama saham-sahaman gitu, terus tiba-tiba kamu lihat teman dan tertarik. Loh, gitu ternyata main saham gampang banget ya. Kalau kita hoki-hoki aja gitu misalnya, dan kemudian kamu investasikan sekaligus misalnya semua tabungan kamu untuk main saham, dan kamu masuk ke situasi the devil. This is addiction guys ya, kecanduan, kesulitan untuk bisa mengontrol diri, nggak bisa mengendalikan diri, posesif, oke, trust issue, macam-macam. Yang pasti the devil itu bukan hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Jadi go slow Capricorn, dan itu akan membuat kamu jauh lebih bijaksana ya. Kamu bisa menghandle dirimu sendiri, oke. Karena aku melihat ada perasaan yang luar biasa besarnya dan kemudian hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan, oke? Hadiah. Nasihat dari universe untuk kamu adalah hadiah, the gift of love and light. No one lights a lamp and then covers with a blow. Ada hadiah yang dikasih ke kamu memang ya. Jangan sampai hadiah itu seperti racun bagimu gitu. The gift of love and light. Love and light. Light itu tentang kebijaksanaan guys ya, pencerahan. Love itu mencintai. Kamu tidak akan bisa dapat love and light kalau ada masuk dalam energi the devil seperti ini. Ya. Jadi kayak ada yang harus dikendalikan dari dirimu, diperlambat, go slow, dan kemudian kamu bisa membedakan yang mana love dan yang mana light, supaya kamu tidak masuk ke dalam the devil. Oke? Capricorn dapat video extended, kita akan bahas ini menarik sekali guys. Nanti kita lihat seperti apa ceritanya lebih dalam ya. Oke, habis sudah untuk earth sign, kita akan masuk untuk fire sign. Yang pertama ada Aries guys. Halo Aries.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin. Oke, yang di atas ada the Six of Swords. Oke. Dan di bawah ada the Nine of Wands. Yang aku lihat di sini kalian seperti kabur guys dari kenyataan, lari dari kenyataan, meninggalkan sebuah situasi yang sulit sekali untuk kalian hadapi. Ya, ada masalah saat ini. Kalian kayaknya udah merasa nggak mampu untuk menghadapinya lagi dan kemudian kalian pergi. Beberapa di antara kalian saat ini baru mengghosting orang guys, ya, baru meninggalkan medan pertempuran diam-diam. Beberapa di antara kalian mungkin lagi menghindar dari debt collector guys, menghindar dari penagih hutang, bisa jadi penagih hutang pinjol, bisa jadi teman kalian yang pernah kalian pinjami uang, terus kalian mencoba untuk bersembunyi dari mereka begitu ya. Ada yang kabur dari masalah dan kemudian dalam 7 hari ke depan masalah semakin rumit. Masalah semakin rumit ya. Di mana-mana memang kalau ada masalah kita tinggal guys, kita pergi gitu, kita kabur, itu bukan akan menyelesaikan masalah ya. Banyak orang yang lari dari masalah, dia pikir dengan begitu maka selesailah permasalahan. No, ya, kalian itu hanya menunda-nunda dan menumpuk-numpuk masalah kalau melakukan itu. Ada yang lari dari masalah, aku lihat di sini dalam 7 hari ke depan situasinya semakin runyam, semakin kacau. Take how it resonates dalam hal apapun ya guys. The Nine of Wands itu insecurity, merasa tidak nyaman, takut, seperti dikejar-kejar bayangan, seperti selalu merasa salah, seperti menunggu waktu musibah datang. Itulah the Nine of Wands, insecurity, merasa ketakutan ya. Jadi supaya kalian tidak masuk ke energi Nine of Wands ini atau merasa takut ini, 7 hari ini masih ada kesempatan untuk membereskan yang perlu dibereskan. Jangan lari dari masalah ya. Kalau lari dari masalah nanti kalian makin pusing, masalahnya bertambah-tambah, oke? Kartu nasihat dari universe untuk kalian Aries, commit to a spirit of excellence. Whatever you do well. Duel, bukan bukan berantem ya guys. Duel itu lakukan dengan baik. Apapun yang kamu lakukan dengan yang baik. Dengan baik ya. Oke, jadi aku lihat di sini kalian kayak memulai sesuatu dan kemudian bermasalah lalu tinggalkan. No, selesaikan baik-baik ya. Apapun yang kalian mulai kalian harus selesaikan. Finish what you have started. Yang sudah kamu mulai segera selesaikan, bereskan kalau memang mau dibereskan. Kalau memang mau dilanjutkan ya kamu tidak perlu kabur, tidak perlu ghosting, tidak perlu menghilang guys ya. Hadapi kenyataan, hadapi dengan kuat. Karena apapun yang kamu lakukan, kamu harus melakukannya dengan sebaik-baiknya, bukan malah lari. Yang lari guys hanya punya kekuatan sementara saja ya. Manusia kalau lari itu akan tiba waktunya lelah. Dan aku rasa kalian akan lelah sebelum 7 hari. Karena Nine of Wands datang di sini, kalian justru malah terancam masalah yang lebih besar ya. Dibereskan yang perlu dibereskan dan selesaikan yang sudah kamu mulai, jangan lari dari masalah, oke? Kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo guys. This is the Strange. Halo Leo. Aku tak minum dulu Leo, boleh ya? Oke, Leo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Oke, yang di atas ada the Seven of Wands dan di bawah ada the High Priestess. Ada yang kalian lindungi saat ini Leo. Kalian sedang menjaga sesuatu, bisa jadi situasi ya. Kalian kayak gatekeeper gitu, penjaga. Dan dalam 7 hari kalian tidak mau menjaga lagi. Kalian gak mau melindungi lagi. Kalian akan cuek.
Di awalnya kalian kayak berdedikasi gitu guys ya, penuh dengan totalitas. Semuanya terkendali. Kalian pastikan semuanya aman. Itulah saat ini yang terjadi. Dalam 7 hari ke depan kalian udah gak mau melakukan itu lagi. Karena aku lihat ada yang dari aktif sekali menjadi pasif. The High Priestess muncul di sini. Ini lebih ke arah ketidakberdayaan aku lihat guys ya, karena the Seven of Wands itu insecurity, simbol dari ketakutan, oke. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan itu kalian seperti dibuat tidak berdaya. Yang membuat itu universe aku lihat karena the High Priestess ini kan major arcana ya. Jadi kalian tuh kayak dibuat nggak berdaya untuk menghentikan segala jenis bentuk perlindungan ataupun usaha kalian menjaga sesuatu. Oke. Tapi aku lihat kerugiannya bukan di pihak kalian guys. Gimana ya cara bilangnya ya? Ada sebuah situasi, oke, dan kemudian kalian jaga supaya situasi tersebut tidak menjadi besar atau masalahnya tidak membesar begitu. Padahal kalau masalah itu membesar, kaitannya mungkin ke kalian atau impactnya ke kalian sedikit ya. Tapi kalian coba untuk menjaga-jaga entah kenapa, karena ikhlas atau mungkin karena baik hati gitu. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan ketika kalian lepaskan atau kendorkan proteksi kalian, masalah besar datang tapi bukan kalian yang kena impactnya. Itulah gatekeeper guys ya, kayak penjaga penjara. Nah, begitu penjaranya dibuka sebenarnya nggak ada ruginya sama dia gitu ya. Narapidana lepas semua, mengacau mungkin di kampung sekitar, di wilayah sekitar, tapi itu nggak akan ada rugi dengan penjaganya tadi. Dia hanya menjaga ketika menjalankan tugasnya, kurang lebih begitulah yang terjadi pada Mulio ya. Dan aku lihat itu dibuat dengan sengaja oleh universe supaya sesuatu terjadi. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Be the powerful presence of peace. I don't know guys, aku ngerasa kalian ketika melepaskan atau mengendurkan proteksi ini, maka ada gate yang terbuka karena gatekeepernya mundur, lalu terjadi konflik dan konflik itu akan membawa kepada penyelesaian sebuah masalah. Oke, take how it resonates ya. Jadi kamu itu kayak menjaga sesuatu dan emang benar kamu membuat aman sementara ya, kondisi jadi aman, terkendali sementara waktu ketika kamu menjaga. Nah ketika High Priestess ini muncul artinya kemampuanmu untuk menjaga ditarik oleh universe. Konflik datang tapi masalah kemudian terbereskan, terselesaikan setelah konflik itu selesai ya. Jadi memang waktunya sudah selesai bagimu sebagai gatekeeper dan sudah waktunya bagi masalah itu terselesaikan, kurang lebih begitulah ya, ketika Leo menarik powernya atau berhenti melakukan proteksi. Oke. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir ada Sagittarius, dan Sagittarius mendapatkan video extended ya. Oke, mari kita lihat. Halo Segi, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Segi selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke. Yang pertama atau kartu paling atas ada The Page of Swords. Kepo. Dan kemudian kartu kedua ada The Eight of Wands. Saat ini kalian sedang mencari informasi guys. Diam-diam aku lihat ya. Dan stalking mungkin, oke. Menanyakan ke seseorang gitu. Padahal kalian sebenarnya bisa tanyakan langsung ke orangnya kalau memang kalian butuh informasi dari dia, tapi kalian memilih untuk tidak menanyakan langsung, malah cari informasi versi kalian sendiri, oke. Dan dalam 7 hari ada komunikasi yang masuk ke kalian, ada yang mengajak kalian berbicara dan minta tolong, oke, minta tolong. Mengharapkan pertolongan dari kalian. Itu yang aku lihat dari Eight of Wands di sini guys, karena ada yang ditarik dari bawah ke atas, dan kemudian kartu The Page of Swords ini terlihat seperti menguping ya, mendengarkan sesuatu. Oke. Jadi rasa penasaran kalian atau kekepoan kalian, oke, itu akan segera berakhir dalam 7 hari ke depan, dan hasilnya itu di luar dari yang kalian duga-duga ya. Kalian kepo atau penasaran dengan sesuatu, dan dalam 7 hari ke depan
yang kalian kepoi itu justru malah mendekat ke kalian, atau informasi yang kalian cari-cari itu justru malah datang atau terbuka sendiri di hadapan kalian, dan itu kayak di luar dugaan karena minta pertolongan. Aku ngerasa ada yang minta pertolongan ke kalian ya. Kayak let's say kalian tuh lagi kepo stalking seseorang, gimana kabarnya ya dia sekarang gitu. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan dia call kamu, dia chat kamu, atau dia DM kamu minta bantuan kamu. Oke. Mari kita lihat dulu kartu nasihat dari universe untuk kalian. Segi bung bung. See everything through the eyes of love. Oke. I don't know guys, ini saran untuk kalian memberi bantuan kalau memang kalian bisa memberikan bantuan kepada dia, karena dia benar-benar butuh pertolongan kalian ya. Bisa jadi ini semacam apa ya, pembuktian bahwa kamu benar. Oke. Jadi mungkin kamu pernah berkonflik dengan seseorang dan kemudian kamu lagi menunggu dia kena batunya dan dia kena batunya. Oke. Dan ketika dia datang dalam keadaan kena batunya, dia itu butuh bantuanmu. Ketika kamu melihat atau perspektifmu adalah love, disitulah kamu dikasih kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, kamu care sama dia, kamu tidak mempedulikan apa yang terjadi di masa lalu, dan kamu tetap memberi bantuan. Karena memang aku lihat kamu punya kemampuan untuk membantu dia ya, kamu punya kemampuan untuk mengeluarkan dia dari masalah yang saat ini membuat hidupnya berantakan. I don't know siapa itu guys, bisa jadi mantan, oke. Bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat kalian, atau entah siapapun itu musuh kalian bisa jadi ya. Tapi yang jelas kamu itu kayak terbukti benar dan kemudian dikasih kesempatan untuk membantu dia. Nanti kita lihat ini tentang apa, oke? Mudah-mudahan kamu bisa menunjukkan the affection tadi guys ya, kasih tadi atau sayang, cinta tadi untuk membantu sesama manusia, dan dia yang lagi dalam masalah saat ini bisa terbantu karena memang kamu mampu untuk membantunya, oke? Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera masuk ke air sign. Yang pertama adalah The Justice, Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, oke? Oke, kartu yang di atas atau top of the deck ada the Two of Wands, dan kemudian yang di bawah ada the Lovers. Aku lihat saat ini kalian sedang menjaga jarak Libra dari seseorang, oke? Dan kemudian dalam 7 hari ke depan pertahanan kalian ambruk. Ambruk, ada yang kalian jaga gitu, dan kemudian penjagaan itu ambruk. Cara kalian menjaga itu dengan menjauhkan diri. Bisa jadi kalian blokir seseorang guys, atau ghosting dari seseorang, atau ketika ada orang yang mengejar-ngejar kalian gitu, ngebet pengen dekat sama kalian, kalian berusaha untuk menjauhkan diri. Dan dalam 7 hari kalian tidak menjauhkan diri lagi dari mereka ya. Aku tidak melihat ada yang dikejar-kejar atau ada yang mengejar-ngejar lagi. Aku tidak melihat ada jarak lagi, tapi persatuan. The Lovers. Bisa jadi kamu dealing sama Gemini ya. Atau ini kalau dalam bisnis misalnya ada teman kamu ngajak bisnis, kamu ogah gitu ya karena kamu nggak percaya sama dia, atau mungkin kamu merasa belum yakin untuk berbisnis dengan dia begitu dari beberapa minggu sebelumnya, termasuk hari ini, dan kemudian dalam 7 hari ke depan kamu jadi ya udah deh ayo gitu. Ada yang jadi berkolaborasi ya. Kemungkinan dalam hal emotion atau romance, bisa jadi juga dalam hal pentacles ya, bisnis atau kerjasama. Tapi yang jelas kamu akan menikmatinya. Itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Karena the Lovers ya guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Libra. Release your cares to God. Segala ketakutanmu lepaskan dan serahkan pada Tuhan, itu katanya di sini ya guys. Yang membuat kamu menunda-nunda atau menjauhkan dirimu selama ini, the Two of Wands, itu karena kamu takut.
Maka menurut nasihat dari oracle ini, lepaskan semua ketakutanmu, serahkan kepada Tuhan. Begitu kamu serahkan kepada Tuhan, maka itu ada di tangan yang tepat guys, Libra ya. Segala sesuatu yang sudah diberikan ke Tuhan atau diserahkan ke Tuhan, itu berada di tangan yang tepat. Jadi kamu setelah menyerahkannya ke Tuhan, nggak usah takut lagi, nggak perlu ragu lagi ya. Dan kemudian memang aku lihat kamu seperti bilang gini, loh kok nggak dari dulu ya gitu. The Lovers ini kan taking and giving equally ya, walaupun banyak perbedaan di dalamnya tapi taking and giving equally. Memberi dan menerima sama besarnya, even so many gaps guys di dalamnya. Oke, mungkin kamu dealing sama Gemini. Oke, nanti kita lihat ini ceritanya seperti apa. Karena Libra mendapatkan video extended. Oke guys, kita akan segera lanjut untuk air sign. Yang kedua ada Gemini, The Lovers. Halo Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Ayo kita lihat yang di atas. Ada the Knight of Pentacles dan di bawah ada the Ten of Wands. Aku melihat sisi feminim dan sisi maskulin di sini ya. Yang di top of the decknya maskulin dan bottom of the decknya feminim. Jadi ini seperti penawaran dua arah. Knight of Pentacles itu penawaran, ada yang kembali dan menawarkan sesuatu, kurang lebih begitu ya. Knight of Pentacles bisa jadi dalam bentuk permohonan maaf dulu dan kemudian menawarkan sesuatu yang pernah dibawa pergi. Atau kalau ini tentang bisnis, berarti ada yang menawarkan investasi, ada menawarkan modal atau menawarkan ide untuk kamu, apapun itu. Tapi yang aku lihat dalam 7 hari ke depan itu malah bikin kamu pusing guys. Ten of Wands itu banyak pikiran ya, beban di dalam pikiran. Penawaran itu akan membuatmu pusing. Mungkin penawaran itu terasa indah, menyenangkan di awal. Karena aku melihat ada yang exciting, kayak tertarik banget. Yes, kayak gitu ketika mendapatkan penawaran ini. Bisa jadi mantan yang kembali. Oke, kalau ini kamu resonate atau you take this resonate with romance gitu. Mungkin ini mantan yang mencoba untuk kembali atau ada penawaran lama yang sudah kamu tunggu-tunggu tapi tidak pernah datang ke kamu dan kemudian datang. Tapi yang aku lihat itu tidak seindah seperti apa yang kamu bayangkan guys. Karena dalam 7 hari kamu sudah mulai pusing karena penawaran ini ya. Misalnya pinjol ya, kamu lagi ada masalah saat ini. Dan kemudian utang gitu, misalnya harus dibayar gitu. Ada kemudian yang menawarkan, ayo kamu pinjam aja ke koperasi misalnya atau pinjol gitu. Bisa cepat, uangnya cair. Dan kamu bisa nutupi utang kamu dulu gitu. Ya udah gitu deh ya, kamu saking excitingnya gitu. Akhirnya ada pinjaman dana, ya kamu ambil tuh pinjaman. Dan dalam 7 hari ketika kamu hitung-hitung, loh kok utang aku jadi 3 kali lipat ya. Awalnya utang aku semuanya cuma 1 juta, sekarang kok jadi 3 juta. Kurang lebih seperti itu. Take how it resonates ya. Yang jelas penawaran yang indah pada awalnya, dalam 7 hari kamu akan pusing dengan penawaran tersebut. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Gemini. Be the love you wish to receive. Seperti apa kamu ingin terima, seperti itulah yang harus kamu lakukan. Be careful with the offering guys, penawaran itu ya. Kalau kamu ingin menerima sesuatu, pastikan kamu bisa memberikan sama besarnya, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ini tentang pinjaman-pinjaman tadi, kalau kamu memang mau terima 2 juta, pastikan kamu itu bisa membayar 2 juta atau bahkan lebih dari situ. Terkait dengan offering atau bisnis misalnya, kalau kamu ditawarkan untuk bekerja sama dengan dia atau ada yang mau bekerja sama dengan kamu, pastikan kamu akan bisa berkolaborasi dengan baik dengan dia. Oke. Kalau mantan yang mau balik ke kamu, karena Knight of Pentacles ini juga bersifat apologizing atau permintaan maaf, maka pastikan kalau kamu akan bisa enjoy dengan dia sebelum kamu menerima tawaran untuk rujuk atau rekonsiliasi. Itu yang terlihat di sini. Oke. Gemini. Tawaran yang indah itu memang tidak selalu selamanya indah guys. Oke. Segala sesuatu, apa istilahnya itu, segala sesuatu yang berkilauan tidak selamanya berlian, yang kuning tidak selamanya emas ya. Jadi hati-hati ketika ada yang menawarkan sesuatu padamu, terutama di awal minggu ini ya. Oke. Kita akan teruskan guys untuk air sign yang terakhir, ada
Aquarius. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada The Queen of Cups dan yang di bawah ada The Eight of Pentacles. Ada perasaan yang akan semakin kuat, tetapi kamu semakin enggan untuk ungkapkan atau ekspresikan. Saat ini guys, ketika kalian melihat readingan ini. Dan dalam 7 hari ke depan, rasa itu akan tetap tersimpan dan kamu akan mengalihkan ke hal lain yang lebih menguntungkan dalam hal duniawi. Jadi dari pakai emotion kemudian pakai logika dalam 7 hari dan perubahannya itu cepat. Queen of Cups, Eight of Pentacles. Oke. Misalnya begini guys. Kalian menyukai seseorang dalam hal romance misalnya ya. Tapi karena pertimbangan sana dan pertimbangan sini kalian memutuskan untuk tidak membiarkan rasa ini berkembang misalnya begitu ya, atau menjaga perasaan jangan sampai kalian mengekspresikannya atau mengungkapkannya ke seseorang. Kalian simpan sendiri dan dalam 7 hari ke depan kalian akan mencari kesibukan. Ada yang jadi lebih fokus bekerja, ada yang lebih fokus dengan bisnisnya, ada yang lebih fokus dengan dirinya, mungkin lagi sibuk dengan hobinya ya. Tapi yang jelas rasa ini akan disimpan dan tidak diungkapkan lagi. Dia akan mengalihkannya, kayak mengambil jalur yang berbeda. Aquarius, kamu pilih jalan yang berbeda. Ada jalan yang disiapkan untukmu, terbuka untukmu, tapi kamu pilih jalan yang berbeda. Dan tidak ada yang salah dari situ, karena itu keputusan pribadi. Dua-duanya adalah minor arcana, kamu yang tentukan. Ya. Nah, kalau memang kamu memilih untuk Pentacle, silakan, artinya pakai logika, realistis. Tapi kalau kamu mau meneruskan yang emotion, karena ini adalah Queen of Cups, energi feminim yang paling tinggi dalam emotion dalam Cups adalah Queen of Cups. Tapi kamu lebih memilih dia misalnya, ya artinya ini dilepas ya. Tapi yang jelas salah satu yang harus kamu pilih. Dan dalam 7 hari ke depan kamu akan memilih Pentacles. I can feel something exciting here guys. Kayak menyenangkan banget gitu ketika kamu memilih Pentacles. I don't know why ya. Tapi keputusan ada di kalian tentu saja, oke? Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah speak words of love. Oke, be strong in the Lord and in His mighty power. Speak words of love. Nasihat untuk kamu justru malah mengungkapkan, mengekspresikan, mencurahkan emotion. Itu nasihat untuk kamu. Sementara dalam 7 hari ke depan tadi aku bilang kamu memutuskan untuk memendam rasa dan lebih logis ya, bersikap lebih logis, memutuskan untuk pakai pikiran, pakai otak. Tapi nasihat untuk kamu guys, ungkapkan, ekspresikan cintamu, kurang lebih begitu. Hah? Nah lo, oke. Lagi-lagi aku mau bilangnya guys, ini dua-duanya minor arcana. Di topnya ada Queen of Cups dan di bottomnya itu ada Eight of Pentacles. Jadi sebenarnya kalian yang tentukan, karena minor arcana itu kalian dikasih kesempatan untuk memilih. Oke, optionnya ada di kalian. Oke. Tapi nasihat, tentu saja akan selalu ada nasihat yang menyebalkan, karena nasihat itu ideal gitu. Nasihat ini dibilang at least ekspresikan perasaanmu. Ya, setelah itu kamu mau pilih Pentacles, mau pilih hal-hal realistis, silakan, tapi jangan pendam perasaanmu. Bicarakan, ungkapkan, suarakan tentang rasamu. Itu yang dinasihatkan untuk kamu Aquarius di 1 minggu ke depan ya. Oke. Berakhirlah sudah guys untuk air sign. Kita akan segera lanjut ke water sign, water sign, water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancerian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin.
Oke. Top of the deck ada Ace of Cups dan bottom of the deck ada the Two of Cups. Satu ketemu dua guys. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1, 2, 3 itu I love you. Oke. Dan kemudian ada yang berbalasan di situ guys. Bukan dari kamu saja. Oke. You take your power back now, Cancerian. Kamu udah nggak mau mengejar-ngejar seseorang. Kamu nggak mau buang-buang energi lagi untuk seseorang. Itu yang terlihat di sini. Dan kemudian itu membuat seseorang jadi menghargaimu. Jadi tahu betapa berharganya dirimu. Karena dalam 7 hari ke depan dari Ace menjadi 2. Yang paling tinggi itu Ace ya guys. Walaupun ini 1, bukan berarti itu lebih rendah dari 2. Ini Two of Cups. No, yang paling tinggi itu adalah Ace. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, take the power back. Semua power yang kita berikan ke orang yang tidak bisa menghargainya, kita tarik ke diri kita sendiri. Dan kemudian seseorang baru mencarimu. Yang selama ini menjauhimu jadi dekat ke kamu. Yang selama ini tidak memperhatikanmu jadi memperhatikanmu dalam 7 hari. Setelah kamu memperhatikan dirimu, maka dia pun jadi bisa memperhatikanmu. Oke, this is a good card guys. This is a good combination card yes. Dari Ace of Cups menuju the Two of Cups dalam 7 hari ini bagus sekali. Kamu belajar sesuatu dan lulus dari situ ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Cancerian dalam 7 hari ke depan. Shine your inner light brightly. When you take your power back to you ya, artinya semua tenaga itu kalian kembalikan ke diri kalian kan akan jauh lebih bersinar guys. Kenapa seseorang bisa redup? Karena dia ngasih energinya ke selain dirinya dan itu terlalu intens. Misalnya kamu menyukai seseorang kayak bucin gitu guys, oke? Dan kemudian kamu serahkan semuanya ke dia. Semua fokusmu kamu serahkan ke dia. Pekerjaanmu nggak fokus. Pekerjaan di kantor misalnya nggak fokus, kamu malah fokusnya apa yang dia kerjakan di kantornya. Oke, sementara dia tidak menghargaimu. Dia tidak bisa berikan balik ke kamu sama besarnya seperti yang kamu berikan ke dia. Kamu kelelahan, sinarmu redup. Oke, dan dia jadi sangat terang karena kamu kasih energimu ke dia. Nah, saat ini ketika melihat readingan ini kalian sudah tarik itu energi. Sekarang kamu yang terang. Ketika kamu terang, dia bisa melihatmu, makanya dia datang ke kamu. The Two of Cups. Oke. Sayang sekali kalian tidak mendapat video extended guys. Padahal ini sangat menyenangkan sekali untuk dibahas ya. Aku rasa kalian akan memanen di 7 hari ke depan. Ada yang akan kalian terima. Kalian lulus pelajaran dan kemudian rewardnya itu kalian terima guys. Ketika pembagian rapor nilai kalian bagus. Itulah yang terlihat dalam 7 hari ke depan ya. Selamat Cancerian. Dari Ace of Cups menjadi the Two of Cups. Nice. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Ini ada The Death, kartunya para Scorpio guys. Halo Scorpio, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Kita segera lihat saja guys urgent message untuk kalian Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mari kita lihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Top of the deck adalah the Star. Bottom of the decknya ada the Seven of Cups. Hey, ada keputusan yang kalian buat sekarang Scorpio atau di awal minggu nanti ya, Senin, Selasa atau Rabu maksimal, kalian akan membuat keputusan. Yakin sekali guys, karena saat ini tidak banyak pilihan, mungkin hanya 2 atau 3. Kalian memilih salah satu dari situ dan dalam 7 hari ke depan ada pilihan lain yang terbuka. Oke, itu terlihat manis, tapi itu tidak semanis apa yang kalian pilih. Apa yang telah kalian pilih. Karena the Star ini guys, kartu Major Arcana, ini diberikan Tuhan. Pilihan yang dikasihkan ke kalian itu adalah pilihan dari universe. Ada 3 pun misalnya, hanya sedikit saja Scorpio, tapi itulah yang terbaik untuk kalian dipilihkan universe. Aku harus bilang begitu karena the Star ini Major Arcana.
Oke. Dan dalam 7 hari ke depan, ada pun pilihan-pilihan lain terbuka yang mungkin akan membuat kalian menyesali keputusan kalian ini. Itu hanyalah pilihan-pilihan kecil. Karena Seven of Cups itu minor arcana, pilihan dunia. Memang mungkin terlihat menyenangkan, terlihat sparkling guys ya, tapi itu tidak akan sebagus The Star. Oke, sekali lagi aku bilang itu tidak akan sebagus The Star yang telah kalian pilih di 3 hari pertama minggu ini. Ketika ini datang nanti, silakan diabaikan saja atau at least kamu ingat bahwa aku sudah membuat keputusan yang tepat dan keputusanku itu adalah The Star. Even dalam 7 hari ke depan datang banyak pilihan yang mungkin akan membuatku seperti menyesali pilihanku yang pertama, tapi oke, that's only in Earth ya. Di dunia ini banyak pilihan dan tidak semuanya bagus. Pilihan yang bagus adalah yang dari universe untuk kita. Terutama kalau kita dikasih 3 gitu ya guys. Silahkan dipilih, universe bilang begitu. Itu 3-tiganya bagus guys. Bayangin coba, enak banget. Dibandingkan terbuka 7, tapi pilihan dunia. Seven of Cups ini kalau di deck konvensional dalamnya ada ular loh guys. Sayangnya nggak ada yang terbuka di sini dan aku males buka kartunya lagi. Di dalamnya ada ular, di dalamnya itu ada racun, ada 7 piala Seven of Cups. Nggak semua piala itu isinya bunga. Ada yang isinya ular, ada yang isinya racun, ada yang kosong, zong. Seven of Cups itu pilihan dunia dan jangan pernah menyesali karena telah memilih The Star ini. Lalu muncul pilihan-pilihan lainnya ya dalam 7 hari. Jangan terpengaruh dengan ini, oke? Tetaplah pada pilihan awalmu yang The Star, yang dari universe. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kalian Scorpio. Retreat from the outside world. Oke. Keputusan ini mungkin akan membuat kalian seperti menghilang sementara dari dunia ini guys ya. Seperti di awal aku bilang, jangan lupa bahwa The Star itu major karena pilihan kalian yang kalian ambil yang disimbolkan dengan The Star ini dari universe itu akan membawa kalian mundur. Oke, keluar dari situasi yang cukup lama kalian geluti. Tapi ketika kalian mundur itu kalian akan belajar banyak hal. Retreat from the outside world. The rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. Justru nanti pilihanmu ini akan membuat kamu berkesempatan mendapatkan curahan berkat gitu guys dari universe, oke? Karena ini The Star, kamu mendapatkan bekal-bekal baru, kamu mendapatkan petunjuk-petunjuk baru, bimbingan, mengarahkan kamu kepada wisdom atau kebijaksanaan. Tapi jangan diajak mundur sebentar ya guys. Kenapa kamu diajak mundur? Mungkin itu untuk menjauhkan kamu dari The Seven of Cups ini. Pilihan-pilihan dunia yang mungkin terlihat sparkling tadi. Ya, jadi ketika ada ajakan untuk mundur nanti jangan meronta-ronta. Ikuti saja ajakan mundurnya. Kamu nanti seperti terisolasi untuk beberapa waktu. Bisa jadi 10, 11, 12, 1 sampai bulan Januari 2023. Ikutin saja proses mundurnya. Tapi setelah itu kamu keluar dari lubang The Star tadi benar-benar sudah well prepared. Sudah disiapkan penuh untuk melanjutkan hidupmu atau menjalani yang baru di dalam hidupmu. Oke, Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Yang di atas ada Justice, di bawah ada Emperor. Wow. 2 major arcana sekaligus ya. Keputusan dibuat, decision is made, itulah the Justice. Vonis dijatuhkan, palu diketuk, itulah sebenarnya kartu The Justice ya guys. Jadi kalau love reading The Justice itu dibilang mediasi yang gagal dan kemudian muncullah pihak ketiga untuk mengangkat keadilan bagi kedua belah pihak.
atau sidang perceraian, itulah The Justice ya. Karena ini adalah general reading, The Justice ini aku akan bilang sebagai bentuk vonis atau keputusan yang kamu ambil saat ini hingga hari Rabu ke depan. 3 hari aku lihat, dan kemudian dalam 7 hari powermu akan kamu dapatkan kembali karena keputusan yang kamu ambil itu tepat. Dua-duanya major arcana. Kamu dibimbing saat ini oleh universe, ada divine intervention yang sangat kuat sekali di dalam hidupmu Pisces dalam 7 hari ke depan, Justice dan Emperor. Ketika kamu berhasil membuat keputusan, maka powermu dikembalikan padamu. Bukan power yang kamu punya, manusia tidak punya power guys. Yang memberikan kekuatan itu adalah universe. Itu dalam bentuk the strength. The strength itu diberikan universe ke manusia karena ketidakmampuan. Oke, kelemahan. Itulah dikasih the strength biar kuat nih. Misalnya dalam keadaan sakit gitu ya, fisiknya sakit atau memang mentalnya lagi sakit, itu dikasih the strength untuk melanjutkan hidup karena misinya belum selesai di dunia, belum bisa di end kan, belum bisa dikoitkan di dunia ini. Jadi dikasih the strength. Tapi ketika the Emperor, ini lebih ke power, bukan kekuatan, tapi kekuasaan yang akan kamu dapatkan karena kamu telah membuat keputusan. Ya, I don't know what kind of decision Pisces, tapi yang jelas major arcana itu keputusan besar, penting bagimu, dan kamu berhasil mengikuti atau membuat keputusan sesuai dengan yang diarahkan oleh universe. Hadiah diberikan kepadamu berupa power. Power. Beberapa di antara kalian mungkin pengusaha guys ya, dan ketika kalian bisa make a deal, bikin kesepakatan, kamu jadi dihargai gitu. Mungkin partner bisnismu jadi jauh lebih sopan ke kamu, jadi jauh lebih respect ke kamu. Kalau ini tentang majikan dengan bawahan, ketika kamu bisa bersikap tegas ke majikanmu, atau kamu adalah bawahan yang mau mengekspresikan dirimu dengan tegas ke majikanmu, berhasil, kamu jadi lebih direspect atau dihargai. Powermu akan naik. Oke, Pisces dapat video extended. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Pisces. Let love light the way. Oke. The Emperor ini akan identik dengan apa ya guys? Ya namanya power ya, namanya kekuasaan, itu akan sangat identik dengan penyalahgunaan lah, kesombongan lah, takabur lah, apapun itu. Just let love light the way katanya. Jadi berikutnya ke depannya setelah kamu mendapatkan the Emperor energy ini atau power ini, let love light the way. Emperor tambah love itu adalah kombinasi yang baik sekali guys. Dimana ada kekuasaan dan di situ ada cinta gitu, maka itu kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan atau dihancurkan. Power ditambah love. Power sudah diberikan, love akan kamu lanjutkan berikutnya. Take how it resonates. Oke, Pisces. Kita akan bahas ini di video extended guys, karena Pisces mendapatkan video extended. Oke. Dengan berakhirnya Pisces ini, maka berakhirlah urgent message for the next 7 days untuk 7 hari ke depan guys. Halo Capricorn, halo Sagittarius, halo Libra, dan halo Pisces. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, selalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message for the next 7 days ini, termasuk lebih banyak nasihat lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Selama 7 hari ke depan urgent message, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much guys, dadah.